Sahabat, di dalam perjalanan hidup kita, tidak ada satu orang pun yang siap untuk menghadapi kehilangan, apalagi jika kehilangan tersebut terjadi berulang kali. Kesedihan yang mendalam seringkali menghasilkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Belum lagi ada tuduhan-tuduhan yang membuat kita semakin terpuruk. Rasa bersalah, tuduhan-tuduhan yang tidak ada habisnya, rasa jauh dari Tuhan, bahkan merasa bahwa hidup kita dihukum akibat kesalahan kita, semakin membawa kita terpuruk di jurang kehancuran. Sama seperti sahabat kita yang satu ini yang pernah mengalami hal seperti itu. Kehilangan membuatnya merasa trauma dan mengakibatkan luka yang begitu dalam. Bahkan ia merasa semuanya itu akibat hukuman dari Tuhan karena dosa dan kesalahannya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Bahwa saya adalah manusia yang paling berdosa. Saya punya banyak salah dan dosa sehingga Tuhan menghukum saya dengan mengalami 2 kali kematian suami. Omongan orang mengatakan bahwa saya mendapatkan seperti sebuah kutuk di mana setiap kali saya menikah, suami saya Tuhan panggil. Saya menikah dengan suami yang pertama di bulan Juni tahun 2007. Akhirnya kita sampai, Mami. Tuh, lihat tuh tempatnya tuh. Bagus kan tempatnya kan? Senang kan? Iya. Ayo kita habis ini kita jalan-jalan. Tenang, kita nikmatin aja hari ini. Tapi sayangnya hanya 7 bulan Tuhan mengizinkan kami untuk mengarungi pernikahan. Di bulan Januari tahun 2008, Tuhan panggil suami saya yang pertama karena sakit. Pecah pembuluh darah di batang otak atau stroke, mengakibatkan koma dan tidak sadar sampai Tuhan panggil. Setelah suami saya Tuhan panggil, saya merasa depresi, sedih, dan merasa sangat berduka, sangat terpukul. Saya tidak tahu harus seperti apa dan merasa gelap sekali dunia ini. Dan setelah 3 tahun kepergian suami saya yang pertama, saya bertemu dengan suami saya yang kedua. Dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta penginjil, dan kami menikah. Beliau seorang duda yang istrinya sudah meninggal dan dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Bapak cepat sembuh, jaga kondisi badannya. Jangan pikirin hal yang gak penting, biar jantungnya stabil. 5 tahun pernikahan kami, dokter memvonis suami saya dengan sakit jantung. Di tahun 2016, Tuhan panggil suami saya di hadapan saya kembali yang kedua kali. Setelah meninggal suami yang kedua, saya merasa lebih depresi lagi. Di saat kematian suami yang kedua, di depan jenazah, sepertinya iblis mendakwa saya bahwa saya adalah manusia yang paling berdosa. Saya punya banyak salah dan dosa sehingga Tuhan menghukum saya dengan mengalami 2 kali kematian suami. Omongan orang mengatakan bahwa saya mendapatkan seperti sebuah kutuk di mana setiap kali saya menikah, suami saya Tuhan panggil. Saya merasa depresi sehingga saya pernah sampai berada di bawah titik lembah paling dalam hidup saya. Saya ingin sekali menabrakkan mobil yang di waktu itu saya kendarai. Saya berpikir, buat apa saya hidup kalau menjalani hidup yang berat seperti ini, yang saya tidak merasa diterima dan dihargai. Tetapi pada saat itu bersyukur kepada Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa hidupmu berharga bagi Tuhan.
Setelah kematian suami saya yang kedua, saya bertemu kembali dengan sahabat saya. Dia menyatakan bahwa kembali ingin dekat dengan saya, menjalin hubungan. Saya ketemu lagi setelah suaminya meninggal. Saya tahu, kemudian saya berusaha mendekati Evi, tapi ditolak mentah-mentah. Nah, kemudian kita putus hubungan lagi. Nah, kemudian waktu dia menikah yang kedua, saya nggak tahu. Suami kedua meninggal, baru saya tahu kalau dia sudah menikah lagi. Kemudian saya coba lagi mendekati dia dan kembali ditolak mentah-mentah. Saat itu saya berpikir ada banyak tanggung jawab yang berat yang saya miliki dengan 4 orang anak ini. Jadi saya kembali menolak dia karena saya mohon agar dia mencari yang lain saja yang lebih pantas bagi dia. Cukup tahu diri gitu ya. Jadi mungkin kalau dibilang kecewa, ada kecewa. Tapi saya lebih ke, saya cukup tahu diri kalau saya merasa saya tidak sepadan. Saya sudah 3 kali ditolak kan. Kami punya grup WA, Komsel, masih jalan. Tapi saya nggak aktif gitu ya. Suatu ketika Evi minta foto-foto almarhum suami pertama. Akhirnya saya bukalah komputer jadul itu, saya cari-cari lah dari harddisknya. Kemudian saya pindahin ke handphone saya dan saya kirim ke Evi. Saat itu respon Evi cukup baik, gitu. Padahal saya sudah ditolak dengan 3 kali dan cukup ini ya gitu, cukup berat lah gitu. Nah itulah saya nggak nyangka kalau respon Evi baik gitu. Wah terima kasih begini. Nah mulai dari situ saya berani. Kami pacaran cuman sekitar 6 bulan lah ya. Kan karena sudah cukup kenal. Dalam perjalanan kami pacaran tuh orang-orang banyak ngomong ke saya gitu. Kamu nggak takut menikah dengan perempuan yang suaminya sudah meninggal 2 kali? Mungkin ada kutuk kah atau ada apa seperti itu. Saya bilang ke mereka, Evi ini dipersiapkan Tuhan untuk saya bilang. Jangankan 2 kali. Dia menikah 3, 4, 5 kali semuanya pasti meninggal. Karena Evi dipersiapkan untuk saya. Saya berkata seperti itu ke orang-orang ini. Dan ketika Koko datang ke rumah, saya melihat dia berusaha mendekati saya kembali. Saya merasa malu sebenarnya karena sudah beberapa kali saya tolak. Tapi saya melihat beliau begitu tulus mendekati saya, melakukan pendekatan kepada orang tua dan juga kepada anak saya. Dan saya melihat dari semua requirement yang tadi saya minta ada di dalam dirinya. Akhirnya kami ya melewati berbagai ini ya sandiwara, kami bisa menikah. Sebelum saya ketemu dengan Evi pertama kali itu, saya minta dengan Tuhan. Saya berdoa bahwa Tuhan, saya minta istri yang takut akan Tuhan, yang bisa membawa tingkat kerohanian saya lebih tinggi. Itu permintaan saya kepada Tuhan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dan saya harus mengalami perjalanan panjang 14 tahun sebelum saya bisa menikah. Dan percayalah apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita harus pegang dan tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik menurut saya. Dan ayat favorit saya adalah Roma 8 ayat 28. Di situ berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apapun yang kita lakukan untuk kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi perjalanan panjang saya 14 tahun jatuh bangun itu Tuhan selalu menyertai saya dan pada akhirnya saya tahu bahwa inilah rencana indah Tuhan untuk saya. Jadi jangan lepaskan Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah perancang kehidupan yang luar biasa. Rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kita, tapi yang jelas rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sahabat, kisah tadi mengingatkan kita bahwa di tengah kehancuran dan rasa tidak layak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu hadir bagi kita di tengah luka kita untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap luka dan bahkan menggantikan rasa bersalah dengan pengampunan. Firman-Nya berkata, Engkau berharga dan Aku mengasihimu.
Namun jika hari ini sahabat solusi sedang mengalami rasa bersalah, terpuruk akibat kehilangan, dan kesedihan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, kamu tidak perlu menghadapinya sendiri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya.